Hai teman-teman, selamat datang di Kalem atau Bincang Alumni. Di sini saya Bintang dari BC Angkatan 23. Di sini saya bersama dengan salah satu dosen dari PPNS yaitu Buhai, salah satu alumni dari kita. Mungkin untuk lebih afdolnya Buhai bisa perkenalan dulu, singkat saja. Ya, halo rekan-rekan DC PPNS. Saya Hayi Nur Abdillah. Saya salah satu dosen baru di TBK PPNS. Oke, baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Mungkin bisa dijelasin dulu Bu, kan kenapa kok dulu itu Ibu milih DC gitu sebagai Oke, jadi awal mula kenapa saya ini ya, masuk di PPNS. Iya. Mungkin dulu kan saya backgroundnya dari SMA ya, SMA jurusannya IPA. Waktu itu memang ketika kelas 12 itu saya cenderung pengen kuliah di teknik, cuman teknik apa tuh belum tahu. Nah di akhir-akhir semester kedua ketika mau lulus itu banyak kampus-kampus yang melakukan roadshow ke sekolah-sekolah. Salah satunya ada senior saya yang dari alumni PPNS, jadi dari DC. Nah kemudian dari semua roadshow kampus itu yang paling presentnya paling menarik dari DC PPNS. Nah dari situlah tertarik tuh kapal apa sih gitu kan, maksudnya dunia kapal tuh seperti apa gitu. Nah interestnya di situ tuh waktu itu. Terus kemudian coba-coba masuk melalui jalur apa namanya SMBTN ya kalau sekarang. Iya. Ya intinya yang nggak uji tulis tuh, yang pakai rapot. Pakai jalur rapot, ternyata keterima. Tuh. Ya udah dari situ sih dulu. Jadi karena ketertarikannya karena ada senior yang melakukan roadshow ke sekolah, kemudian tertarik di bidang teknik. Terus nih setelah masuk terus menjalankan masa perkuliahan ya. Selama masa perkuliahan itu kira-kira ada nggak misalnya kesulitan atau mungkin istilahnya kendala-kendala gitu? Kendala ya. Mungkin bukan cuma kendala ya, kayak bahkan saya tuh di semester kedua kalau nggak salah, ketika sudah mendapat mata kuliah Handsplan, saya tuh merasa kayaknya salah jurusan ini. Kayaknya salah jurusan. Terus dulu bayangan saya ketika masuk desain konstruksi gitu ya, bayangan saya itu seperti arsitek. Jadi arsiteknya di sipil, jadi kayaknya nanti bakalan gambar sketch kapal gitu. Nggak tahu tuh kalau misalkan ada mata kuliah namanya Landsplan, kemudian RU, konstruksi gitu-gitu, kayak nggak kebayang serumit ini gitu. Jadi ya kendalanya di sisi ini sih mungkin teknis menggambarnya, karena saya kan nggak jago gambar gitu ya. Cuman ternyata setelah dikulik-kulik, dijalani semester 2 Landsplan-nya dengan segala dramanya, kemudian lulus sampai semester ketiga, itu udah mulai menikmati tuh. Kalau RU kan udah mulai nata-nata layout, nah itu udah mulai tertarik lah di situ. Terus sih. Kalau boleh tahu dulu itu waktu tugas gambar itu masih manual apa udah digital? Dua-duanya. Jadi pernah ngalamin itu satu semester itu kan, misalkan satu semester Landsplan, jadi ada beberapa minggu itu yang masih sketch. Tapi awal-awal, cuman nggak keseluruhan gambar gitu, kayaknya waktu itu cuma body plan aja kalau nggak salah. Nah setelah itu baru masuk ke AutoCAD. Terus nih mungkin setelah masa perkuliahan kan sebelum lulus pasti mahasiswa PPNS tuh mengalami OJT. Nah kalau Buhai sendiri ada nggak mungkin pengalaman waktu OJT dulu gimana? OJT ya. OJT waktu itu saya di semester berapa ya? Kalau nggak salah di 5 atau 6 gitu. Waktu itu 3 bulan. Nah 3 bulan, kemudian saya memilih memang galangan yang di Jawa Timur, di Surabaya waktu itu di BEN Santosa. Tahu. Di BEN di Teras itu. Nah kemudian kenapa saya memilih galangan itu? Karena galangan prepare. Jadi memang waktu itu saya memilih galangan prepare, bukan yang bangunan baru.
Karena dengan durasi waktu yang cuma 3 bulan, saya rasa kalau bangunan baru kan nggak bisa dapat keseluruhan gitu. Kalau misalkan cuma maintenance kan biasanya kapal docking nggak lama ya, paling 2 minggu sampai 1 bulan lah maksimal. Udah gitu. balik lagi. Nah, ketika saya 3 bulan magang, pasti dapatlah beberapa kapal gitu, cara maintenance atau dockingnya seperti apa, flow-nya. Tapi mungkin kalau sekarang kalian berapa lama? Kalau sekarang 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, mungkin itu bisa dipecah tuh. Misalkan satu galangan di galangan, kemudian yang satunya di kelas misalkan. Atau yang pertama misalkan di konsultan dulu, kemudian yang kedua di lapangannya. Jadi biar lebih komplit sih. Biar lebih dapat semuanya juga. Biar lebih dapat semuanya gitu. Kalau misalkan 6 bulannya di satu galangan kayaknya bisa juga gitu ya. Terus setelah OJT, kalau menurut Ibu sendiri pengalaman dari OJT itu berguna nggak sih Bu buat dunia kerja sendiri? Tentunya pengalaman di OJT bagi saya pribadi maupun untuk teman-teman yang waktu itu OJT di industri sangat berpengaruh gitu ya, mendapatkan knowledge, kemudian praktek langsung yang bisa menjadi salah satu bahan point of view lah, nanti kira-kira mau nggak kerja di lingkungan yang seperti ini gitu misalkan. Kemudian bisa dapat gambaran juga, teori-teori yang saya dapatkan di kelas ternyata aplikasinya seperti ini loh kalau di galangan. Ada perbedaan. Ada perbedaannya, ada tips and triknya lah. Kalau di kelas idealnya seperti ini, tapi ternyata di galangan nggak seideal itu tuh pengaplikasiannya. Nah, gimana cara menyikapi problem solvingnya seperti apa sih kalau di galangan? Berarti berguna sekali. Dan buat teman-teman mungkin ya yang mau OJT di setahun ini, kalau bisa itu coba deh cari dulu kalian itu interestnya di mana nih gitu untuk kerjaan maksudnya. Jadi untuk karir ke depan pengen berkarir di sisi engineeringnya atau fokus di misalkan di sisi lapangan. Nah, nanti perusahaan yang kalian pilih untuk OJT sesuaikan dengan passion kalian. Jadi biar relate lah gitu. Jadi biar pengalaman yang didapat juga akan diteruskan untuk bahan bekal ketika melamar kerja nanti. Karena itu sangat sangat berpengaruh juga gitu. Ketika misalkan interview kerja, dulu pernah magang di mana, apa yang diperoleh ketika magang. Bahkan kadang tuh yang nggak ditanya terkait dapat kuliah apa aja, tapi magangnya di mana dan dapat pengalaman apa ketika magang. Ya, benar-benar Bu. Terus kan setelah OJT, kemudian tugas akhir terus lulus ya Bu. Nah, terus setelah lulus tuh, itu Ibu gimana? Apakah ada bayangan langsung jadi dosen seperti ini apa gimana? Tentunya enggak ya. Bahkan saya tuh dulu masuk di PPNS itu nggak pernah terbayang sedikit pun pengen jadi pengajar. Karena dulu saya masuk di teknikum itu karena menghindari menjadi guru. Jadi malah menghindari. Iya, karena keluarga saya kan backgroundnya pengajar, ada yang guru TK, ada yang guru SD, guru SMP. Nah, waktu itu saya keterima di 2 tempat, di PPNS dan juga di fisika, guru fisika di salah satu universitas di Jember. Nah, cuman karena emang tertarik di teknik, akhirnya memilih di PPNS. Nah, setelah lulus, setelah TA, waktu itu diajak ngobrol lah sama Pak Ang. Jadi Pak Ang nih Pak Ang Wahidin itu. Pak Ang Wahidin yang sekarang jadi wadir bidang akademik ya. Iya. Beliau yang menyarankan saya untuk, bukan menyarankan sih, menanyain apakah kira-kira ada chance atau ada keinginan untuk jadi dosen gitu. Waktu itu saya belum langsung mengiyakan sih, jadi kayak masih mikir-mikir dulu jadi dosen ya gitu kan. Aduh, jadi pengajar lagi nih ujung-ujungnya gitu. Cuman setelah saya
melihat, berdiskusi juga dengan senior-senior yang khususnya yang cewek gitu ya, gimana pekerjaan di industri setelah lulus, apalagi waktu itu kan D3 saya. Setelah lulus D3 karirnya seperti apa sih sebagai seorang cewek gitu. Kemudian setelah berdiskusi tanya sana sini, kok ternyata dari orang tua juga mendukung kuliah lagi gitu untuk menjadi dosen. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi. Dari situ sudah yakin Ibu kalau ya saya bakalan jadi dosen gitu. Jadi di titik ketika saya melanjutkan kuliah itu sudah di posisi yang saya sudah memiliki tujuan. Jadi ketika saya kuliah lagi ke S1 pasti nanti akan berjenjang ke S2 karena sudah tahu di titik itu tujuannya pengen menjadi akademisi profesi. Mungkin bisa ada pesan gitu Bu buat saya seperti mahasiswa saya atau teman-teman gitu kan sekarang masih kuliah dan belum ada bayangan sama sekali gitu mau pengen kerja di mana. Iya sih, jadi mungkin beberapa kelas yang sudah saya ajar gitu ya, saya sering menanyai ke mahasiswa itu, kamu pengen jadi apa gitu. Karena ketika kalian nggak tahu pengen jadi apa, step by stepnya kan kalian nggak tahu melangkahnya seperti apa gitu ya. Jadi coba deh kulik diri kalian sendiri, interestnya itu di sisi apa. Misalnya, saya yakin nggak mungkin semua mata kuliah itu kalian suka. Benar banget tuh. Makanya saya juga di kelas itu nggak menuntut semua mahasiswa itu seideal mungkin. Pasti ada mata kuliah yang mereka nggak passion, nggak suka atau nggak tertarik gitu ya. Cuman kan namanya perkuliahan, semua mata kuliah harus dilewati gitu. At least mendapatkan nilai ya melewati passing grade lah sesuai standar gitu ya. Lulus lah. Nah, coba cari mata kuliah yang kira-kira aku enjoy di situ. Misalkan, aku suka di konstruksi, atau suka di produksi, atau suka ternyata di sisi engineeringnya atau desainnya. Ya udah, kulik di situ. Masuk misalkan ke UKM yang mendukung apa yang menjadi intensi kalian. Misalkan suka di bidang desain, masuk di USC misalkan kan, bisa membangun kapal model dan segala macamnya. Arsiput. Nah, dari situ baru nih kalian bikin plan. Misalkan udah tahu nih, aku pengen berkarir di engineering atau di production misalnya. Nah, untuk aku bisa menjadi seorang engineering, itu apa sih skill apa yang perlu aku miliki gitu, perlu kalian miliki. Nah, yaitu selama perkuliahan itulah yang menjadi waktu kalian untuk berlatih lah, seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak punya tujuan, ya susah juga kan? Susah juga gitu untuk menentukan langkah ingin berkarir di sisi mana. Jadi yang pertama tentunya pastikan kalian punya tujuan, dan tujuan itu nggak terbatas hanya satu ya. Misalkan plan A saya pengen jadi engineering, plan B saya ingin menjadi apa gitu misalnya. Ya untuk mencapai keduanya, kompetensi apa yang ingin dicapai. Nah itulah step by stepnya itu yang perlu kalian pertimbangkan. Nah, mata kuliah apa yang mendukung? Tapi kalau dari waktu Ibu sendiri, mata kuliah yang dipelajari di kampus itu benar-benar langsung linear dengan apa yang dikerjain nanti di industri apa enggak? Oke, nah kalau saya ditanyai, karena saya nggak pernah bekerja di industri ya, tapi mungkin ada saudara atau misalkan teman saya yang bekerja di industri, tentunya secara dasar, prinsip-prinsip dasar pasti akan kepake gitu ya. Misalkan membaca gambar, kemudian membaca rules, kemudian perancangan kapal, itu juga pasti akan kepake di industri. Meskipun mungkin nanti dalam pelaksanaannya itu metodenya berbeda-beda, pendekatannya. Ini pakai metode A, ini pakai metode B. Tapi kan secara garis besar, secara prinsipnya kan sama. Lebih ke development-nya aja sih paling yang beda kalau pengaplikasian di lapangan. Dan mungkin bedanya juga kalau di kampus itu kan yang diajarkan kan ideal ya, seideal mungkin. Nah,
balik lagi kalau di industri ada banyak ketidakidealan yang itu dipelajarinya ya case by case. Ketika sudah learning by doing lah, ketika kalian sudah bekerja akan menemukan ini problem solvingnya seperti ini. Kondisi di lapangan tidak seideal. Tidak seideal teorinya. Tapi untuk untuk menyelesaikannya kan juga perlu dasarnya. Dan dasarnya dari mana ya? Dasarnya dari teori perkuliahan. Terus balik lagi ke masalah skill tadi, Bu. Jadi kan kalau kami sebagai lulusan DC nanti sebelum lulus nanti harus melalui uji kompetensi dan nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau serkom ya. Kalau menurut Ibu sendiri, serkom yang didapat itu berguna nggak sih, Bu? Tentunya berguna ya. Jadi kan serkom itu sebenarnya digunakan sebagai pendamping ijazah. Jadi misalkan kalian akan melamar di suatu perusahaan gitu ya. Nah, pasti kan kalian akan melampirkan CV, kemudian sertifikat ijazah, kemudian sertifikat uji kompetensi itu serkom. Nah, serkom itu kalau bisa, makanya tadi ketika kalian sudah mendapatkan satu tujuan, aku pengen jadi ini, ambillah sertifikat kompetensi yang mendukung, yang relate dengan karir yang ingin kalian pilih. Misalnya ingin jadi engineering ya, pilih sertifikat yang misalkan hal construction ya, tadi hal construction itu. Tentunya perusahaan akan menjadikan itu poin plus lah, nilai tambah. Karena kan perusahaan nggak mengenal kalian secara personal. Nah, indikatornya apa nih? Anak ini mampu untuk bekerja di bidang engineering misalnya. Ya dari sertifikat itu sebagai salah satu KPI untuk menilai si individu ini mampu mengerjakan tugas-tugas di perusahaan. Jadi tolak ukur. Tolak ukur. Ini agak kembali lagi ke sebelumnya, bahas tentang Buhai lagi. Jadi kan Buhai itu setelah lulus kemudian memutuskan jadi dosen dan kembali lagi ke PNS. Gimana sih Bu rasanya jadi dosen di tempat yang dulu itu Ibu juga jadi mahasiswa di sini gitu? Rasanya ya, kalau rasanya sih pasti happy ya, karena saya mulai belajar di sisi perguruan tinggi, akademis perguruan tinggi itu kan di PNS, diajar oleh dosen-dosen yang cukup capable lah di bidangnya. Kemudian ketika saya kuliah lagi dan berkesempatan kembali ke kampus ini lagi, tentunya senang gitu ya, senang karena sudah tahu environment-nya seperti apa, dosen-dosennya juga misalkan saya sekarang kan tandem ya dengan dosen seniornya juga sudah kenal dulu dosen-dosen yang ngajar saya gitu. Tentunya senang lah bisa kembali ke kampus ini, kemudian bisa mudah-mudahan ilmu yang saya dapat di luar itu bisa berkontribusi lah buat teman-teman utamanya DC ya, di DC PNS. Dan mungkin saya bisa membagikan sedikit pengalaman saya lah. Barangkali nih ada mahasiswa DC yang pengen berkarir di akademis, bisa kok saya kan dulu dari D3 ya, bisa kok anak D3 berkarir pengen jadi dosen sampai kuliah setinggi itu, ada contohnya gitu. Jadi jangan saya D3 kayaknya jadi dosen nggak mungkin kok gitu, selama kalian mau dan berusaha bersungguh-sungguh lah. Mungkin ini pesan dan harapan juga, pesan dan harapan untuk DC dan mahasiswa DC ke depannya. Untuk mahasiswa DC, sebenarnya sih saya ini ya, sekarang kalian itu Gen Z ya, panggilannya ya. Gen Z, oke. Untuk Gen Z atau milenial, apa ya pesannya? Mungkin zaman kalian itu berbeda dari zaman saya dulu kuliah. Saya pun sampai sekarang itu masih suka dengerin gimana sih cara seorang dosen menangani mahasiswa Gen Z. Karena jujur ketika saya baru masuk di sini, saya tuh agak kaget dengan treatment mahasiswa terhadap dosen. Beda banget ya berarti sama beda banget. Dulu zaman saya 2012 itu ya, pastilah namanya mahasiswa baru peralihan dari SMA ke jenjang perguruan tinggi, pasti ada penyesuaiannya gitu ya. Adalah bandel-bandelnya. Cuman kok
nggak tahu ya, Gen Z sekarang itu misalnya saya kan tipe orang yang sebisa mungkin on time gitu. Saya datang ke kelas, misalkan kelas paling pagi itu jam 8. Saya sebisa mungkin jam setengah 8 itu udah di lingkungan kampus gitu, udah di ruangan saya di TC gitu. Jadi ketika saya sampai kelas sebisa mungkin ya around jam 8 gitu. Cuman ketika saya masuk kelas kadang tuh ada yang mahasiswa cuma 3 orang, kurang dari nggak full lah gitu. Ngaret semua ya. Iya, nah ini apakah memang mata kuliah saya yang tidak menarik jadi mahasiswanya itu nggak datang on time, atau emang budaya Gen Z sekarang itu seperti itu gitu. Nah kalau tadi berbicara pesan atau harapan, tentunya saya berharap mudah-mudahan lah mahasiswa sekarang itu punya atas belajar yang baik gitu ya, atas belajar yang baik, kemudian disiplin itu ya segala macam, disiplin terhadap tugas, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap ujian gitu ya, mempersiapkan ujian kayak gitu sih. Jadi biar nggak ada ceritanya orang sukses itu tidak melalui proses yang baik. Pun misalkan, Bu, saya nggak suka mata kuliah Ibu gitu ya misalnya. Cuman kan balik lagi, ketika kalian mau lulus harus melewati mata kuliah tersebut gitu. At least ya harus dilalui gitu, mau nggak mau. Perkara nanti kalian nggak akan berkarir di sisi ini, tapi kan step pertamanya harus lulus dulu gitu kan. Jadi ya itu sih, mudah-mudahan mahasiswa DC kedepannya memiliki etos belajar yang baik, kemudian disiplin terhadap waktu juga, on time kayak gitu. Karena itu yang akan kalian bawa ketika bekerja di industri. Jadi industri itu nggak akan tanya IPK kalian berapa. Misalkan ada nih IPK-nya 4, tapi dia ternyata nggak bisa berkoordinasi dengan teman, nggak punya attitude yang baik. Iya. Bukan itu yang dinilai sama industri, tapi gimana kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri dan juga pekerjaan. Nah, kalau sekarang kalian posisinya masih mahasiswa ya, bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap pilihan mata kuliah atau pilihan kuliah yang kalian pilih di awal gitu. Ketika kalian sudah masuk menjadi mahasiswa DC ya, tugas dan kewajibannya mahasiswa itu seperti apa sih? Ya masuk kelas, ya kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu yang sebenarnya kan masa kuliah ini adalah latihan ya sebelum kalian kerja. Kalau misalkan nih kalian masuk kuliah telat gitu, belum ada konsekuensinya, palingan konsekuensinya dimarahin dosen gitu. Cuman ketika udah di industri kalian telat terus ya bisa diberhentikan secara sepihak misalnya. Tapi kalau kalian udah berlatih dari masa kuliah, ketika kerja kan nanti udah terbiasa gitu loh. Ikutin aja. Habitnya itu udah kebawa dari yang sebelumnya sudah baik, ketika di pekerjaan lebih baik. Di habit yang kita lakukan waktu kuliah itu kebawa terus. Itu sih harapannya ya. Iya. Mudah-mudahan didengar nih oleh semua mahasiswa DC, terutama mahasiswa saya. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis nih buat Ibu. Untuk yang pertama yaitu, alumni DC biasanya kerja di bidang dan posisi apa sih? Dan apakah bisa masuk ke industri energi, offshore, atau oil and gas? Gimana nih? Terkait karir berarti ya. Biasanya ini yang saya tahu ya. Kalau secara kompetensi kan pastinya mahasiswa DC itu diharapkan bisa memenuhi kompetensi sebagai engineering. Jadi bisa mampu melakukan berkarir di bidang perencanaan kapal misalnya, kemudian di sisi drafter untuk yang D3, di sisi konsultan biasanya juga, di sisi engineering consultant lah. Itu salah satu contohnya. Kemudian tapi ada juga yang banyak juga yang bekerja sebagai QC misalkan. Jadi di sisi productionnya, di sisi production skill-nya
QC, kemudian ada juga yang setelah berkarir sekian lama menjadi Pimpro juga ada, kemudian surveyor di sisi kelas juga banyak. Itu sih mungkin beberapa alternatif pilihan untuk mahasiswa DC. Kemudian tadi yang kedua, apakah ada mahasiswa apakah bisa gitu ya? Bisa. Apakah bisa bekerja atau memilih karir sebagai offshore, berkarir di offshore atau oil and gas? Tentunya kesempatan itu terbuka ya, selama kalian memiliki kompetensi. Jadi balik lagi ke diri kalian. Kalau misalkan kalian pengen berkarir di oil and gas, kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk bisa berkarir di situ? Oh, misalkan memiliki sertifikat ABCD, ya itu yang harus dipenuhi. Selama kalian bisa memenuhi itu, ya tentunya perusahaan akan mempertimbangkan untuk menerima kalian sebagai salah satu engineer-nya. Dan nggak menutup kemungkinan, ada juga salah satu teman saya yang meskipun bukan di offshore-nya ya, tapi berkorelasi dengan bidang oil and gas juga. Jadi nggak menutup kemungkinan. Kalau yang melenceng agak jauh gitu ada nggak? Misal kayak ke dunia sipil gitu, Bu? Ada juga. Ada juga. Ya. Jadi ada juga yang bekerja di bidang sipil gitu ya. Meskipun nggak banyak, ini hanya salah satu case aja. Dia bekerja di salah satu perusahaan konstruksi darat di sipilnya. Ada juga sih. Sebenarnya kan namanya karir ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Ada yang linear, ada juga yang nggak linear. Tapi selama kita sebenarnya kan teori dasarnya juga sama gitu loh. Belajar matematika juga, belajar rules juga. Cuman mungkin bedanya kalau di darat rulesnya aja yang beda. Cuman kan cara mengimplementasikannya sama. Sama-sama konstruksi. Terus nih untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk lulusan D3 sebaiknya langsung kerja, lanjut ke D4 atau lanjut ke S1? Oke. Berarti yang D3 ya, yang diploma 3, apakah pilihannya mau lanjut kerja atau D4 atau S1? Nah, itu balik lagi ke tujuan kalian masing-masing. Jadi tanyakan ke diri kalian pengen menjadi atau berkarir di bidang apa? Bu, saya pengen langsung kerja. Ya udah, langsung kerja. Tapi kalau misalkan kan kondisi pribadi mahasiswa beda-beda ya. Ada yang saya sebenarnya pengen kuliah, Bu, tapi terkendala biaya misalkan gitu. Ya udah, silakan bekerja dulu, nanti ketika nabung setelah mendapat sekian tahun bisa melanjutkan ke D4 yang misalkan kelas profesi gitu kan, ada yang nggak mengganggu pekerjaan. Jadi misalkan di PPNS kan juga ada sekarang tuh D4 tapi kelasnya Sabtu Minggu RPL. RPL. Jadi bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah juga. Tapi misalkan, Bu, saya pengen kuliah di S1 gitu. Cuman biasanya kalau di S1 itu kalian nggak bisa disambi kerja karena jadwal kuliahnya full time. Itu balik lagi ke pilihan ya. Jadi kalian lebih memprioritaskan yang mana, bekerja dulu atau pengen kuliah. Dan pertimbangannya kalau misalkan tadi pengen berkarir di industri atau di akademisi. Kalau misalkan pengen berkarir di akademisi ya mau nggak mau harus lanjut kuliah. Nggak ada pilihan lain karena syarat untuk menjadi akademisi kan pendidikan ya. Kalau misalnya, Bu, saya lulusan D3, terus misal mau ngambil, kalau D4 kan tinggal di sini tuh. Kalau misalnya saya mau ngambil S1, itu kira-kira yang harus disiapin apa aja? Gimana D4? Saya D3. lulusan D3, terus mau lanjut ke S1. Itu berarti saya bisa ngambil S1 di semua jurusan apa harus di yang linear atau? Biasanya itu bisa lintas jalur selama kriterianya terpenuhi. Misalkan seperti saya dulu kan di D3 DC. Kemudian saya sebenarnya kalau linear itu di S1 Tekpal.
Cuman karena waktu itu Tekpal itu nggak menerima lintas LC. jalur, jadi ya mau nggak mau di Siskal gitu kan. Tapi ternyata Siskal bisa nih secara ijazah saya D3 DC masuk di Siskal memungkinkan gitu. Jadi ya dilihat lagi persyaratan di masing-masing perguruan tinggi biasanya beda-beda. Ada yang membolehkan lintas jalur, ada yang nggak membolehkan lintas jalur. Syarat utamanya ya harus lulus dulu, dan IPK biasanya, IPK-nya minimal harus misalkan 3,25 atau 3,5 atau 3. Nah itu coba dikulik lagi di masing-masing perguruan tinggi yang ingin kalian jadikan sebagai tempat lintas jalur itu. Tempat lintas jalur. Tuh. Terus waktu Ibu menjalani kuliah S1 kan berarti dari segi budaya terus juga proses perkuliahan tuh beda banget berarti sama di sini. Iya. Bisa jelasin dikit Bu, gimana aja? Enaknya atau yang nggak enaknya nih? Yang nggak enaknya dulu aja. Oke, kalau bedanya ya di perkuliahan di PPNS sama misalkan di perguruan tinggi gitu ya. Kalau kita kan lebih ke vokasi. Mungkin bedanya dari sisi metode belajar mengajarnya. Kalau di PPNS itu kan dosen itu cenderung memberikan materi terus gitu ya, atau asistensi terus, dan cenderung mahasiswa itu mudah untuk menemui dosen. Tapi kalau misalkan di perguruan tinggi terkadang itu kita cuma dikasih bahan gitu nih, pelajari ya, meskipun juga dijelaskan tapi nggak sedetail kalau di sini di PPNS. Dikasih materi silakan dipelajari, nanti dikasih soal, misalkan dikasih tugas. Nah tugasnya itu ternyata susah banget nih, nggak apple to apple dengan materi yang diberikan, kayak gitu sih mungkin kendala-kendalanya. Terus ada juga dosen yang unik gitu kan. Kalau di sini kan rata-rata ya dosennya cenderung baik-baik gitu ya. Nah kadang kalau di perguruan tinggi itu challenging-nya salah satunya di dosennya. Kadang ada dosen yang susah ditemuin, atau ada dosen yang memasang standar tinggi gitu untuk mahasiswa itu lulus di mata kuliah tersebut. Hi, and thank you for listening. Would you like to use minusnya itu nggak enaknya. Kalau yang enaknya mungkin karena saya lintas jalur ya, jadi materi-materi yang saya dapat itu melengkapi materi yang saya dapat di sini. Jadi kalau di PPNS kan lebih banyak fokus di desain, konstruksi kapal seperti itu. Sedangkan untuk sistemnya sendiri atau perpipaan kan sedikit minim ya. Tapi kalau ketika saya dulu S1 di sistem perkapalan itu lebih melengkapi lagi ilmu yang saya dapat. Misalkan belajar terkait propeller lebih deep lagi, bagaimana merancang propellernya, kemudian mendapatkan materi di sisi sistem perpipaan kapal yang dulu nggak saya dapatkan, seperti itu sih. Untuk AI ya, jadi mungkin melihat perkembangan teknologi yang semakin kesini semakin canggih dan banyak dilibatkan juga oleh AI, mungkin menurut saya itu bukan di posisi yang menggantikan, tapi tetap personnya itu dibutuhkan sebagai operatornya gitu kan nggak mungkin AI itu berjalan sendiri tanpa ada yang misalkan mengcoding atau mengoperasikan gitu. Jadi mungkin yang terjadi adalah pergeseran job desk-nya yang sedikit bergeser. Kalau dulu mungkin menghitungnya secara manual, tapi sekarang lebih ke mempermudah gitu bagi si engineering-nya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi lebih membantu meringankan sih sebetulnya. Cuman knowledge untuk mengoperasikannya itu yang perlu diasah. Jadi sisi kompetensinya yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi manusia ada, namun job desk-nya yang bergeser. Terus untuk pertanyaan selanjutnya masih bisa disambungin sama yang sebelumnya sih. Skill apa saja yang sekiranya luput atau terlewat untuk dipelajari selama masa perkuliahan tapi ternyata sangat penting dalam dunia kerja? Mungkin ini yang terkadang nggak banyak disadari,
selain kalian menuntut ilmu, ternyata ilmu aja itu nggak cukup. Tapi kalian juga perlu misalnya skill berkomunikasi, skill untuk berjejaring. Berjejaring itu apa namanya? Networking. Kemudian mengasah, ya kita balik lagi ke kedisiplinan, etos kerja. Nah, hal-hal itu kan nggak dapat nih di perkuliahan. Didapatnya ketika kalian misalkan ikut organisasi, ketika berkuliah ikut HIMA misalkan, atau skill komunikasi, PD dalam BEM misalnya, orang. Skill komunikasi itu yang pertama. Yang kedua, networking. Jadi cara kalian memposisikan diri. Memposisikan diri itu ya ketika kalian sebagai mahasiswa, gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang baik? Ketika kalian menjadi tergabung di HIMA, misalkan di divisi, kamu di divisi apa? Saya di divisi luar negeri. Ya, di divisi luar negeri. Gimana sih caranya sebagai anggota atau kader divisi luar negeri biar membawa divisi ini menjadi lebih baik? Nah, tentunya kan kamu nggak mungkin bisa sendiri ya, pasti butuh networking. Oh, bekerja sama dengan teman, bekerja sama, apalagi luar negeri, berarti kan harus punya banyak kenalan, untuk menjalankan proker-proker yang bagus, gitu. Butuh pendanaan juga segala macam. Nah, jadi tolonglah kalian yang mahasiswa yang kuliah pulang, isilah waktu kalian dengan banyak aktivitas gitu ya, berorganisasi atau misalkan tergabung di UKM apa gitu. Jadi biar waktunya bermanfaat lah gitu, mengasah skill diri, kompetensi kalian. Karena itu penting ya, kegiatan di luar kelas. Karena bekerja itu nggak hanya terkait keilmuan aja, kan, terkait komunikasi juga, ya etos kerja. Etos kerja itu ya tadi on time itu, disiplin, biar terbiasa gitu, kebiasaannya biar yang baik lah, yang baik-baik, yang tercipta. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari pertanyaan. Apa sih tips and trick untuk lolos interview di perusahaan besar atau di perusahaan internasional? Nyambung dari skill yang tadi. Oke, ini tanyanya ke orang yang nggak pernah melamar gitu. Jujur saya tuh melamar baru di sini aja sih, baru karena nggak punya background pernah bekerja di industri gitu ya. Cuman menurut saya ya balik lagi caranya biar lolos diterima di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan. Tentunya yang pertama ya persiapkan dengan baik gitu kan. Ketika kalian melamar di suatu perusahaan, cari tahu perusahaan itu pastikan kalian melamar di suatu posisi tertentu. Kemudian perusahaan itu cari apakah ada skill tambahan yang perlu kalian miliki untuk bisa diterima. Misalkan komunikasi bahasa asing yang baik. Ya persiapkan dengan baik untuk berbahasa Inggris misalnya. Jadi kadang ada beberapa perusahaan itu yang sekarang wawancaranya itu bahasa Inggris. Meskipun ketika di flyer atau di pengumumannya gitu ya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, tapi kadang di challenge tuh bisa nggak wawancaranya dalam bahasa Inggris. Ketika secara mendadak diminta seperti itu dan bisa, mungkin itu akan menjadi poin plus. Terus yang kedua latihan sih, banyak latihan komunikasi. Jadi ya pasti ketika pertama melamar akan gugup gitu ya. Cuman dengan kalian banyak berlatih tentunya akan gugup itu karena kita nggak terbiasa. Tapi ketika sudah terbiasa, coba dilatihan di depan cermin, menghadapi orang, pertanyaan A, B, C, kan banyak tuh di YouTube sekarang. Biasanya apa sih yang ditanyakan ketika wawancara? Coba jawabannya itu kalian sambil bercermin, sambil ngomong gitu. Kemudian tonjolkan skill plus yang kalian miliki. Jadi misalkan saya pernah ikut lomba desain kapal dan menang.
ya itu sampaikan aja. Jadi poin-poin plus yang pernah kalian dapatkan selama kuliah itu bisa disampaikan sebagai tambahan pertimbangan lah untuk si perusahaan. Oh, anak ini selain di sisi akademis juga berprestasi di sisi non akademis, bisa membantu di sisi. Dan apalagi kalau melamar perusahaannya itu adalah perusahaan tempat kalian OJT. Nah, itu kan lebih istilahnya ada koneksi. Sudah ada koneksi. Sudah ada koneksi sebelumnya. Makanya kalau bisa OJT itu di tempat yang kalian ingin berkarir, benar. Makanya sebelum milih tempat OJT, kulik dulu nih tujuanku itu pengen di mana sih kerjanya nanti. Nah, kalau bisa ya silahkan OJT di tempat itu atau seenggaknya yang mirip lah. Jadi nanti kalau mirip kan misalkan sama-sama galangan reparasi gitu ya. Kan secara flow kerja, secara pengalaman yang didapat kan kurang lebih sama. Gitu. Itu akan menjadi poin plusnya. Jadi yang pertama skill, kemudian perusahaannya juga harus dilihat, dan juga yang ketiga pelatih interview ya. Sama itu bahasa asing sih. Oh iya, bahasa asing juga. Mungkin tadi poin tambahan selain pertanyaan yang sebelumnya. Oh, yang skill itu ya, yang skill yang luput. Itu skill bahasa asing juga. Skill bahasa asing juga perlu ya guys ya. Oke, ini dari pertanyaan-pertanyaan udah selesai Bu. Mungkin sebelum kita tutup hari ini, mungkin Ibu bisa ngasih pesan buat teman-teman adik-adik SMA atau SMK yang mungkin lagi bingung kuliahnya mau kemana, atau mungkin pengen masuk PPNS tapi belum yakin gitu. Oke, buat adik-adik SMA ya. Udah. Oke. Mungkin untuk adik-adik SMA atau SMK yang saat ini sedang duduk di kelas 12 dan belum tahu mau berkuliah di mana gitu ya, DC PPNS bisa menjadi salah satu pilihan perguruan tinggi vokasi jika kalian ingin berkarir di bidang maritim atau desain dan konstruksi kapal. Jadi jika kalian interest di sisi engineering kapal, mendesain, kemudian melakukan perancangan kapal, kalian bisa coba masuk berkuliah di DC PPNS. Terima kasih sudah mau datang menyempatkan waktunya hari Sabtu buat jadi narasumber di acara Bincang Alumni kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Kalum sampai akhir. Sampai jumpa di Kalum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.